Bila kita perhatikan secara seksama, kondisi Indonesia setelah reformasi 98 berakhir, tampak sebuah perubahan yang sangat cepat. Terlebih pada satu dekade terakhir, luar biasa perubahan yang terjadi. Saya harus mengatakan luar biasa, dan memang terjadi sangat cepat. Hanya dalam seperempat abad atau 25 tahun, sebuah budaya yang terbentuk ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya boleh dikatakan saat ini dikilas habis-habisan. Sejarah kerajaan besar di Indonesia tidak kalah marak dengan sejarah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tarumanegara yang eksis dari abad keempat sampai ketujuh adalah sebuah contoh keberagaman dan keberhasilan sebuah agama di Indonesia. Kerajaan yang berlatar agama Hindu ini berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Didirikan seorang bangsawan India dan sekaligus seorang maharesi juga bernama Jayasingawarman. Raja ketiga yang bernama Purnawarman, dialah yang melahirkan nama ibu kota negara ini dengan nama Sundapura di akhir abad keempat. Dan dari sinilah dikenal istilah dan menjadi nama salah satu suku di Jawa Barat, yaitu Sunda. Di pertengahan abad ke-7 muncul kerajaan maritim Sriwijaya di tepi Sungai Musi, Palembang. Sebuah kerajaan yang berlatar agama Buddha menjadi sangat besar dan bertahan selama lebih dari setengah milenium. Dan pengaruhnya tidak hanya menguasai Selat Malaka, tetapi juga sampai ke Asia Tenggara. Kebersamaan keberadaan agama antara Hindu dan Buddha dapat berdampingan dan berlangsung dengan baik. Ini diperlihatkan ketika lahir Singasari di Jawa Timur pada tahun 1222. Sayang, konflik internal keluarga kerajaan membuat umur kerajaan ini tidak sampai 1 abad dan harus berakhir di tahun 1292 dengan 2 raja yang terkenal, yaitu Wisnuwardana dan Kertanegara. Menantu Kertanegara bernama Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri di akhir abad ke-13 dan berkibar kemana-mana sampai pertengahan abad ke-14. Seiring dengan berakhirnya Majapahit, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Kesultanan Demak pada 1475 dan Kesultanan Mataram pada 1587. Sedangkan di Sumatera sudah terlebih dahulu berdiri Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267. Disusul berdirinya Kesultanan Aceh pada 1496. Dan sebenarnya masih banyak lagi kerajaan lain di Indonesia, baik berciri agama ataupun tidak. Sejarah panjang kerajaan-kerajaan di tanah leluhur kita ini memperlihatkan betapa perkasanya bangsa kita. Agama Buddha, Hindu, dan Islam dapat menjadi mayoritas pada zamannya masing-masing, dikarenakan mampu berasimilasi dengan kultur budaya dari mulai Swarnadwipa, Jawa Dwipa, Celebes, Borneo, dan boleh dikatakan ke seluruh wilayah yang dikenal sekarang dengan NKRI. Bahkan lebih daripada itu, pengaruhnya meliputi sebagian Asia. Kejayaan Sriwijaya yang diikuti dengan kerajaan Majapahit ini
memperlihatkan memang bangsa kita bukanlah bangsa kaleng-kaleng. Sebuah kebersamaan yang membentuk sebuah komunitas sudah diperlihatkan bangsa ini jauh sebelum NKRI ada. NKRI terbentuk dikarenakan dasar sejarahnya memang sudah ada dan berjalan dengan sangat baik. Semua bersatu padu menghadapi ancaman dan bersepakat memiliki komitmen bersama dari latar belakang beragam. Lahirlah Indonesia tercinta ini. Segala tatanan dasar hukum sebuah negara dengan masyarakat yang beragam dibentuk untuk mengakomodir keberagaman tersebut. Jauh sebelum agama ada, leluhur kita sudah mengenal adanya penguasa alam semesta. Sekalipun pada waktu itu tidak memakai kata Tuhan, tetapi dapat dipastikan seluruh kultur bangsa pra-Indonesia adalah kultur yang tetap menyelipkan sang penguasa alam semesta di setiap ritual adat budayanya. Semua ini memperlihatkan adanya rasa tunduk pada, dalam tanda kutip, sesuatu yang memiliki kuasa adikodrati di luar dirinya. Rasa tunduk ini mau tidak mau akan melahirkan rasa rendah hati di setiap melakukan ritual. Inilah ciri khas bangsa kita yang otentik. Selain masyarakat yang bergotong royong, juga terbentuk masyarakat yang sederhana dan rendah hati. Sungguh luar biasa bangsa ini di zaman dahulu kala. Masuknya agama di pra-Indonesia adalah suatu hal yang wajar, dan ini sering disebut sebagai era pencerahan. Kita harus mengakui seluruh agama yang ada di Indonesia adalah agama pendatang. Sekalipun demikian, seluruh agama itu memberi efek pencerahan kepada masyarakat pra-Indonesia yang sebelumnya menyembah pohon, danau, gunung, hutan, dan banyak bentuk lainnya, berubah menjadi masyarakat yang mengenal Tuhan. Perlahan agama-agama ini mengikis kultur sesembahan yang sebelumnya diarahkan kepada sesuatu yang tidak mereka mengerti, menjadi menyembah Tuhan. Demikian juga ritualnya dipoles dan disesuaikan dengan tata ibadah yang mengarah kepada Tuhan. Semua agama ini berhasil dari sisi pendekatan budaya, dan semua berjalan dengan sangat baik. Sampai akhir tahun 90-an masih mudah ditemukan anak-anak yang begitu gembira saling mengucapkan selamat hari raya antar agama, baik Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tidak ada rasa takut menginjakkan kaki di rumah ibadah yang lain. Ada juga sebuah fenomena yang indah. Ini terjadi pada para pendaki gunung. Ketika hendak mendaki gunung, biasanya dilakukan menjelang jam 1 atau jam 2 pagi. Sebelumnya itu, mereka semua terlelap di mushola atau langgar atau surau untuk menanti saat pendakian. Begitu damai. Begitu waktunya tiba, mulai menapak mendaki gunung demi mengejar matahari terbit sambil menikmati kopi. Semua demi mengagungkan nama Pencipta. Memang, sampai pertengahan tahun 90-an, semua anak bangsa tidak pernah menyinggung terlalu jauh tentang agama. Karena memang tidak ada yang bertingkah aneh. Tidak mengherankan bila semua orang menjadi terkonsentrasi pada sepak terjang Soeharto dan keluarganya.
Ini yang mungkin membuat Soeharto gerah. Karena itu, bisa jadi dia mencoba mencari cara bagaimana memecah konsentrasi masyarakat. Memang banyak kecurigaan orang bahwa upaya pemecahan konsentrasi terhadap Soeharto ini dilakukan dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang menghebohkan. Dari mulai pengasimilasian etnis Tionghoa, peristiwa Petrus, dan juga sangat memungkinkan memiliki niatan untuk membenturkan antar agama. Kalau memang benar seperti itu yang terjadi, sungguh betapa jahatnya. Itu berarti memang bibitnya sudah disiapkan dan diteruskan oleh Antek Orde Baru. Melihat keindahan keberagaman leluhur kita di awalnya, membuat seluruh elemen bangsa tidak tertarik agama mana yang lebih dominan. Karena konsep yang di benak masyarakat waktu itu adalah semua agama mengarahkan batin pada Tuhan yang sama, sekalipun caranya berbeda. Semua menjalankan ritual agamanya masing-masing dan hampir tidak ada gesekan yang berarti. Ditambah tangan besi di era Orde Baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, keberhasilan semua agama masuk ke Indonesia dikarenakan mampu berasimilasi dengan kultur budaya di setiap tempat di Indonesia dan tidak menimbulkan masalah mengenai agama mana yang menjadi mayoritas. Karena tidak ada yang menakutkan bagi anak bangsa. Dan memang Islamlah yang menjadi mayoritas. Jadi, agama Islam sudah menjadi agama mayoritas jauh sebelum Indonesia merdeka. Semua ini dikarenakan, sekali lagi harus saya sebutkan, sama seperti agama yang lain, akibat keberhasilan asimilasi dengan kultur pra-Indonesia. Pendekatan dengan budaya yang ada di masyarakat Indonesia semua sangat baik. Dikarenakan dahulu tidak ada agama yang menakutkan. Dahulu tidak ada agama yang sangar. Sekarang situasinya membuat risau. Sekarang sebuah agama bisa tidak hanya menakutkan bagi yang berbeda agama, tetapi sudah menakutkan juga bagi yang seagama sekalipun. Sungguh sangat mengerikan. Betapa mungkin sebuah agama menimbulkan rasa takut. Tapi itulah realita di Republik kita saat ini. Sebuah realita yang diciptakan segelintir orang yang dengan arogan seolah menganggap negara Indonesia ini tidak ada penghuninya. Mereka lupa bangsa ini adalah bangsa yang rendah hati. Sepertinya mereka mencoba kesabaran anak bangsa ini. Memang sangat banyak misteri di zaman Soeharto yang mau tidak mau menjadi sebuah doktrin bagi para antek-anteknya. Ada antek yang mampu melepaskan diri dan ada yang masih tetap setia walau tidak diperlihatkan. Bibit-bibit perpecahan semakin terlihat menjelang Soeharto lengser. Banyak orang yang bermain dengan menunggu momentum ini. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada bangsa ini. Habibie naik tidak membawa titah Soeharto. Gus Dur naik juga jauh dari bayang-bayang Soeharto. Apalagi Megawati yang naik menggantikan Gus Dur. Karena Mega paling hancur-hancuran dengan PDIP-nya di zaman Soeharto. Mungkin Mega tidak pernah bermimpi tiba-tiba SBY naik dan langsung besar dengan partai barunya. Sebuah keajaiban yang tidak terduga. Memanglah bila kita renungkan, kita akan merasa aneh. Mustahil partai-partai lama, terlebih PDIP,
bisa tergeser dan ditambah masih dalam suasana euforia kejatuhan Soeharto. Karena pada saat itu cinta bangsa Indonesia jatuh ke PDIP. Ini sangat terlihat. PDIP menguasai 33% pemilu 99. Anomali ini hanya bisa terjadi disebabkan adanya driving force yang tidak terlihat. Dengan melihat driving force ini, saya menjadi paham mengapa peta politik Indonesia menjadi berubah drastis. Dan memanglah terbukti driving force itu memang ada. Bibitnya yang ditanam di masa Orba mulai terlihat dan bergerak sangat cepat dan arogan. Harus saya akui secara jujur, driving force ini dikendalikan dengan sangat baik. Sekalipun tampak awut-awutan, hanya sekedar kamuflase bertujuan penghilangan jejak. Sebuah tangan yang sangat piawai dan begitu ahlinya mengendalikan gerakan itu dengan sangat baik. Sebuah kemampuan yang luar biasa dianugerahkan Tuhan tetapi dipakai dengan salah. Mudah-mudahan yang bersangkutan segera sadar bahwa segala kerusakan dapat dilihatnya dengan mata kepalanya langsung. Mudah-mudahan yang bersangkutan segera sadar bahwa api itu bisa membakar dirinya dan keluarganya juga. Ya, semuanya hanya akan menambah penderitaannya sendiri sekalipun bergelimang harta. Manusia yang dapat berubah adalah manusia yang luar biasa. Mata orang akan menatap dengan hormat. Dengan demikian, dia bisa menata hidup pribadinya kembali dengan cara berdamai dengan masa lalunya. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Ini memperlihatkan Tuhan tidak tidur. Tuhan mengirim seorang Jokowi. Semua dibuka Tuhan hanya karena seorang kurus krempeng yang bernama Jokowi. Sekalipun demikian, luka sudah terlanjur menganga. Luka yang sangat menyakitkan. Karena luka yang menimbulkan kecurigaan antar anak bangsa. Ratusan, bahkan ribuan tahun budaya indah yang terbentuk hanya dengan 25 tahun remuk redam. Memanglah menghancurkan jauh lebih mudah daripada merawat. Hati bangsa ini sebenarnya sudah sangat gemas. Bila dalam konteks sebuah perusahaan, sangat mudah penyelesaiannya. Dipecat semua para perusak etos kerja yang ada di perusahaan. Selesai. Sayang, konteksnya sekarang bukan perusahaan, tetapi bangsa dan negara. Mau diapakan para perusak ini? Saya hanya bisa menghimbau, hentikan merusak budaya bangsaku. Bangsa ini sudah memiliki Tuhan yang mengajari bangsa Indonesia untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera. Jangan ajari bangsa ini dengan ajaran yang merusak tatanan masyarakat dan budaya Indonesia. Enyahlah engkau dari bumi Nusantara ini. Bangsa ini tidak membutuhkan engkau. Salam. Majulah Indonesia.